Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara sangat mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Tujuan kunjungan kerja kami ke Penajam Pasir Utara sebenarnya ada 3. Yang pertama untuk mensosialisasikan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua untuk memantau bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama di satuan PAUD, satuan SD, satuan SMP, SMA yang melaksanakan program sekolah penggerak karena kurikulum Merdeka adalah merupakan salah satu intervensi dari program sekolah penggerak. Dan yang ketiga, gabungan dari keduanya, sosialisasi dan pemantauan ini akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperoleh rekomendasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan implementasi kurikulum Merdeka di masyarakat. Ada banyak sekali hal-hal yang positif yang sudah dilaksanakan oleh PPU. Misalnya kami mencatat bagaimana besarnya peran serta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk menggerakkan sekolah, menggerakkan guru untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian satu hal yang cukup menarik juga adalah bahwa sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru penggerak, tidak memiliki sekolah penggerak sudah turut bergerak sebagai imbas dari adanya program guru penggerak dan program sekolah penggerak yang ada di PPU ini. Ini perkembangan yang sangat menarik menurut saya. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa teman-teman guru yang mengimplementasikan IKM ini, implementasi kurikulum Merdeka, sudah mulai mempelajari berbagai materi yang ada di platform Merdeka Mengajar yang merupakan satu-satunya platform, satu-satunya wadah untuk memperoleh informasi mengenai kurikulum Merdeka. Jadi ini menjadi hal yang positif. Nah, tantangan yang perlu kita hadapi ke depan tentu bagaimana agar guru-guru kita ini menyelesaikan proses belajar mereka di platform Merdeka Mengajar sehingga mereka bisa menguasai materi yang ada di sana dan menerapkannya di satuan pendidikan. Kemudian bagaimana guru-guru penggerak kita, kemudian sekolah penggerak kita mengimbaskan apa yang telah mereka peroleh kepada sekolah-sekolah lain yang belum masuk program ini. Nah, itu. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa platform Merdeka Mengajar adalah merupakan sumber informasi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di samping itu kita juga memiliki beberapa strategi, misalnya melalui webinar, kemudian melalui helpdesk, pusat informasi, kemudian juga melalui penyediaan narasumber untuk berbagi. Kemudian kita juga menyiapkan strategi yang paling mendasar tentu saja adalah menyiapkan komunitas belajar agar mereka bisa belajar melalui komunitas untuk saling berbagi praktik baik dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan terkait implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Dan saya ingin menyatakan bahwa ini bukanlah perlombaan. Jadi bukan cepat-cepatan, bukan perlombaan. Ini adalah bagaimana guru mengubah mindset untuk shifting dari kurikulum yang lalu ke kurikulum Merdeka dan bagaimana caranya kita sudah menyiapkan petunjuknya. Mereka yang pertama memiliki akun Belajar ID, kemudian mengupayakan untuk mendaftar, kemudian mengakses platform Merdeka Mengajar, menggunakan itu di kelas, kemudian menerapkan asesmen diagnostik dan seterusnya. Jadi saya ingin menyampaikan ini bukanlah ajang cepat-cepatan, ajang untuk mencari yang terbaik, tetapi bagaimana membuat perubahan yang berkesinambungan di satuan pendidikan sehingga ini bisa mendarah daging di satuan pendidikan yang bersangkutan. Implementasi kurikulum Merdeka tidak akan terhalang oleh status fisik dari sekolah itu. Mengapa? Karena Kemendikbudristek telah menyiapkan sejumlah strategi. Kalau mereka tidak bisa mengakses platform Merdeka Mengajar secara online, kita telah menyiapkan flash disk yang telah kita distribusikan. Isinya sama dengan platform Merdeka Mengajar online tetapi dalam bentuk offline. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka tidak tergantung kepada seberapa baik fasilitas sekolah itu, tetapi seberapa mau SDM yang ada dalam sekolah itu untuk berubah. Nah, itu yang paling penting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kurikulum Merdeka. Perkenalkan, nama saya Rusmilawati, Kepala Sekolah SDN 013 Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Implementasi kurikulum Merdeka yang sudah berjalan 1 tahun ternyata membuat anak-anak kami menjadi happy, menjadi menyenangkan, menjadi antusias terhadap pembelajaran. Yang awalnya pembelajaran terkesan membosankan, dengan adanya kurikulum Merdeka ternyata pembelajaran itu membuat mereka bahagia, membuat mereka belajar di segala tempat dan membuat mereka menerima sumber ilmu dari segala sumber ilmu. Kami melibatkan orang tua murid dan mitra di luar sekolah terkait untuk implementasi. Seperti di dalam paguyuban, kami ada kelas inspirasi di mana orang tua menjadi narasumber di sekolah, kemudian kelas orang tua di mana orang tua saling berkomunikasi dengan orang tua untuk mendiskusikan tentang tumbuh kembang anak di kelasnya dan kebutuhan anak di kelas kami. Menurut saya implementasi di kurikulum Merdeka Belajar ini tidak terlalu rumit, sangat asyik bagi siswa dan menyenangkan dalam pembelajaran di dalam kelas, dan semuanya berfokus kepada siswa, sangat bervariasi, sangat asyik dan memudahkan siswa dalam pembelajaran yang cukup kreatif. Pembelajaran di sekolah sangat menyerukan. Siswa-siswi tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi di luar kelas. Guru hanya sebagai pendamping. Siswa-siswi dapat memilih minat dan bakatnya sesuai yang ia mau. Setiap hari Sabtu ada kelas digital selain membuat proyek. Kelas digital tersebut kita menggunakan handphone, kita biasa membawa dari rumah. Kita melakukan pembelajaran melalui quizzes di dalam kelas, menggunakan akun belajar. Di SDN 013 Penajam sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2021-2022. Jadi ini masuk tahun kedua kami melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum Merdeka itu sangat asik, simpel, dan lebih memudahkan guru untuk mengembangkan bahan ajar, metode mengajar, maupun cara-cara yang dilakukan di kelas itu lebih luas dan lebih leluasa karena tidak dituntut oleh administrasi yang berlebihan. Hanya kita bisa menggunakan modul ajar yang sudah kita susun dan kita laksanakan sebaik-baiknya di kelas untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Respon siswa tentu saja mereka sangat senang karena dalam Merdeka Belajar ini anak-anak lebih diberikan keleluasaan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Karena dalam Merdeka Mengajar dan Belajar ini, siswa dan guru tentu saja diberikan keleluasaan untuk membuat pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan. Misalnya kita belajar di luar kelas atau belajar dengan metode gerak dan lagu maupun dengan metode belajar sambil bermain. Selain belajar di dalam kelas, kita juga belajar di luar kelas. Contohnya seperti mengadakan games, bercerita, mendongeng, menyatu dengan alam, dan lain-lain. Pembelajaran di sekolah seru, nggak membosankan. Kami juga diajarkan diskusi. Gurunya menyenangkan. Kami belajar di halaman sekolah. Kami selaku guru banyak sekali mendapatkan wadah-wadah untuk belajar. Pertama dari komunitas belajar, kemudian dari komunitas praktisi, kemudian ada juga platform Merdeka Mengajar yang telah disiapkan oleh kementerian yang sangat membantu sekali dalam kami belajar untuk implementasi kurikulum Merdeka. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan webinar, hampir setiap minggu ada webinar yang dilaksanakan baik itu tingkat nasional maupun dari provinsi atau bahkan lokal di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Akun Belajar ID sudah kami gunakan dan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai keperluan, baik itu untuk keperluan belajar guru sendiri maupun untuk keperluan mengajar. Begitu pula dengan untuk penggunaan platform Merdeka Mengajar, tentu saja kami menggunakan akun Belajar ID. Implementasi kurikulum Merdeka asyik, menyenangkan, bermakna. Kurikulum Merdeka menyenangkan, luar biasa, kreatif.
Kurikulum Merdeka luar biasa, membuat guru nyaman, membuat siswa nyaman, dan kita akan merdeka. Kurikulum Merdeka seru, menyenangkan, kreatif.